Aku ini lagi bingung untuk kopi habis itu rumah itu kira-kira apa ya yang bisa enaknya buat waktu dan ini biar nggak habis terus gitu. Karena aku merasa nggak cukup ya. Kayaknya ribet sih kayak itu pasti bisa. Boleh banget. Boleh banget.
Halo teman-teman, aku bakal jelasin apa sih investasi itu. Oke, jadi investasi adalah salah satu cara untuk mengelola uang yang kita punya supaya bertumbuh di kemudian hari. Nah, investasi apa sih bedanya sama menabung di bank? Jadi kalau menabung di bank itu uang kita tidur, sementara investasi uang kita kerja. Nah, setiap investasi itu punya keuntungan dan resikonya masing-masing. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, untuk jenis-jenis investasi sendiri, salah satunya adalah saham. Saham itu merupakan instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seorang atau entitas dalam suatu perusahaan. Nah, para pemegang saham ini punya hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan dari perusahaan ketika perusahaan mengalami profit. Nah, namanya adalah dividen. Nah, yang kedua, itu ada potensi keuntungan modal atau yang kita biasa sebut capital gain, yaitu ketika harga saham naik dari harga saham sebelumnya. Gitu. Nah, pendapatan dividen itu dalam suatu perusahaan sering dibagikan keuntungannya kepada mereka para pemegang saham dalam bentuk dividen gitu. Yang bisa menjadi sumber pendapatan pasif yang stabil bagi investor. Namun, karena harga saham yang sangat fluktuatif atau bisa dikatakan naik atau turun dengan cepat, kita harus bisa eee, kuat dalam menganalisis secara fundamentalnya. Nah, yang kedua ada obligasi nih, teman-teman. Obligasi adalah suatu instrumen keuangan berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya untuk menghimpun dana dari investor. Nah, penerbit obligasi ini berjanji untuk membayar kembali pokok utang beserta bunganya atau kupon dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, obligasi sering dianggap sebagai investasi pendapatan tetap karena pembayaran bunga biasanya tetap dan terjadwal. Nah, untuk obligasi sendiri itu punya risiko yang gagal bayar jika penerbit obligasi sendiri tidak dapat membayar atau melunasi utang-utangnya. Nah, obligasi menawarkan pendapatnya tetap melalui kupon bunga ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada reksadana nih. Umumnya, reksadana itu diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi nih teman-teman. Nah, untuk aplikasinya sendiri itu ada Bibit, Bareksa, dan Ajaib. Oke, teman-teman. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi Bibit nih. Kenapa aku saranin Bibit ke kalian? Karena di aplikasi Bibit ini, dia itu sangat eee, friendly terhadap, pemula seperti, investor yang baru mulai untuk belajar investasi. Nah, di sini ada jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang, obligasi, saham, syariah, dan reksadana campuran lainnya. Nah, di reksadana ini, teman-teman bisa mulai untuk investasi mulai dari 10.000 loh. Jadinya sangat-sangat eee, friendly terhadap mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa efek, contohnya kayak grow dana Optimas Kas, terus jadi BRI Sekuritas, dari Sukor Invest Market Fund. Nah, di sini, ketika teman-teman berinvestasi di reksadana di Sukor ini nantinya, eee, dana dari teman-teman sekalian akan dikelola oleh manajer investasi dari pihak Sukor Investasi, gitu. Nah, di sini ada banyak banget keterangan, dan, data-data yang, eee, teman-teman bisa lihat dan pakai nih, kira-kira teman-teman mau berinvestasi sejak, eee, kapan dan, misalnya maksimal kapan nih, kira-kira teman-teman misalnya tadi ada 1 tahun. Nah, teman-teman, investasi jangka waktunya 1 tahun dan rutin nabung di reksadana Sukor Investment contohnya. Dan di sini ada banyak banget contoh dari reksadana pasar uang. Nah, salah satunya ada
majoris pasar uang. Dia bank kustodiannya Bank Mandiri dan bank penampungnya adalah Bank Mandiri juga. Udah banyak banget ya teman-teman. Untuk efeknya sendiri teman-teman bisa untuk pilih sesuai dengan kriteria maupun keinginan dari teman-teman sekalian. Nah, minimal pembeliannya 10.000 ya teman-teman. Jadi dengan uang 10.000 saja, teman-teman udah bisa untuk investasi di reksadana pasar uang. Gitu. Di sini ada banyak keterangan yang bisa teman-teman lihat. Jadi aplikasi Bibit ini aku sangat sarankan kepada teman-teman yang pengen banget atau yang baru pemula nih untuk belajar mengenai investasi, mengembangkan habit untuk belajar investasi, mengelola uang yang awalnya sedikit, kita coba untuk membangun habit kita untuk investasi dari dini mungkin nih teman-teman. Nah, karena kalau misalnya kita investasi dimulai dari sejak dini, kita akan terbiasa untuk mengelola keuangan kita, kemudian lebih bijak dalam menggunakannya, terus juga terdapat mentalitas eh, kita saving money untuk di masa depan, yang mana lebih baik ketimbang kita menyimpan uang kita di bank, yang mana bakalan tergerus dengan inflasi dan juga pengurangan dari biaya administrasi. Nah, sementara ketika kita memasukkan uang kita atau menggunakan uang kita untuk investasi, secara tidak langsung kita menggunakan uang kita atau kita menyuruh uang kita untuk bekerja. Gitu. Nah, ini jadi di setiap efek itu terdapat macam-macam informasi yang bisa teman-teman dapetin untuk memperkuat kepercayaan teman-teman untuk investasi di efek yang ada gitu. Di Bibit ini, kalau untuk aku pribadi, aku lebih eh, menggunakannya untuk investasi di reksadana pasar uang gitu. Karena bisa mulai dari 10.000, apalagi sebagai mahasiswa kan kita mungkin nggak punya banyak uang nih, tapi dengan menyisihkan mungkin sebagian dari uang saku kita, kita udah bisa mulai untuk investasi. Nah, meskipun kita investasinya dari kecil, dari 10.000, kita rutin nabung selama 1 bulan, nggak bolong-bolong nabungnya, itu lama-lama juga akan menjadi nominal yang besar loh teman-teman, dan juga di reksadana pasar uang ini juga kita akan mendapatkan keuntungan yang ditentukan gitu. Jadi misalnya kita lihat misal dari skor investment itu kita akan dapat keuntungan berapa persen dari yang ada yang tertera di sana. Nah, di skor investment sendiri 1 tahunnya kita akan mendapatkan keuntungan sekitar 3,8% kalau dari layar yang tertera tadi. Jadi teman-teman yang baru pemula ataupun baru belajar investasi, aku sarankan untuk belajar membangun habit investasi melalui aplikasi Bibit ini gitu. Dia bisa mulai beli dengan uang saku teman-teman yang sudah teman-teman sisihkan. Nah, untuk pembayarannya sendiri terdapat banyak sekali macam-macamnya. Ada Link Aja, GoPay, ShopeePay, dan transfer bank. Jadi bisa melalui e-wallet dan juga bank ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk melakukan pembelian.
Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba belajar investasi sedari dini mungkin, karena investasi itu sangat penting. Oke teman-teman, oke kita next, lanjut ke penjelasan aplikasi berikutnya. Nah, sekarang ini kita akan bahas mengenai aplikasi dari Ajaib nih teman-teman. Siapa sih yang belum tahu Ajaib? Salah satu platform aplikasi untuk investasi. Nah, teman-teman bisa download aplikasi Ajaib di Play Store maupun App Store ya. Nah, untuk Ajaib sendiri, itu udah lengkap ya, ada saham, ada obligasi, ada reksadana, dan juga kripto nih teman-teman. Nah, untuk Ajaib ini, kalau menurut aku, dia lengkap banget dan user friendly juga gitu. Apalagi untuk aku yang baru pemula ini, aplikasi Ajaib itu sangat-sangat membantu gitu dan juga interaktif juga nih fitur-fiturnya. Di sini ada watchlist, jadi kayak saham-saham yang selalu aku pantengin, aku selalu masukin ke watchlist aku gitu. Jadi kayak ada friend yaitu dari Smart Friend, terus ada dari Telkom. Nah, ini untuk transfer banknya lengkap banget ya teman-teman dan juga ada transfer via e-wallet, Dana, Flip, OVO, GoPay, banyak banget. Nah, untuk transfer via banknya di Dana ini bisa lewat bermacam-macam bank gitu. Nah, bisa juga lewat Bank Permata. Nah, sebelum investasi tentunya kita harus deposit dulu nih, masukin uang kita ke RDN atau rekening dana nasabah terlebih dahulu supaya kita bisa beli saham ataupun obligasi yang teman-teman pengen beli gitu. Ini ada watchlist aku, yaitu ada BRI, BCA, Telkom, BRIS, Antam. Nah, Antam ini salah satu sektor saham dari sektor pertambangan. Gitu. Nah, fiturnya juga ada market. Di situ teman-teman bisa lihat banyak macam-macam saham dari berbagai banyak sektor. Nah, tentunya dari top gainer itu saham-saham yang seringkali cuan atau profit. Nah, ada top loser juga kan tadi itu saham-saham yang boncos atau istilahnya rugi. Gitu. Nah, di sini ada reguler, day trading, sama margin. Nah, reguler ini untuk pembeli jual beli saham secara biasa atau setiap harinya. Nah, untuk day trading itu untuk teman-teman yang melakukan trading. Nah, di auto order ini salah satu fitur yang menyesuaikan dengan harga market yang ada gitu. Jadi ketika kita beli em, saham, kita langsung sesuai dengan harga saham yang ada, sesuai dengan market yang tertera gitu. Nah, di Ajaib juga ada insight yang mana berita terkait eh, pasar modal, berita-berita yang eh, terkini terkait pasar modal dan terkait saham-saham yang ada. Dan itu sebagai bahan pengetahuan kita nih kira-kira oh saham tertentu lagi turun, kenapa nih kok bisa turun? Atau saham tertentu lagi naik, kok bisa naik? Kenapa ya? Gitu kira-kira dari berita itu kita bisa tahu alasan suatu saham naik atau turun. Tuh, kayak berita terkini. Nah, di sini Bank BRI harganya 4.100 per lotnya. Nah, satu lot itu ada 100 lembar, teman-teman. Jadi kalau di saham, minimum pembeliannya itu adalah satu lot. Sedangkan tadi di reksadana itu tergantung dari efeknya. Ada yang 100.000,
ada yang 10.000 minimal pembeliannya, tergantung ya. Kalau di saham, itu minimal pembeliannya adalah 1 lot. Nah, di sini ada chart-nya, ada dari 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, 1 minggu yang lalu, dan lumayan lengkap ya. Di sini juga ada tertera lot, bid, ask gitu. Bid itu ketika kita bidding atau kita membidding suatu harga, kita menentukan harga untuk membeli suatu saham. Nah, ask ini ketika kita akan menjual dengan harga tertentu yang kita inginkan, teman-teman. Nah, di aplikasi Ajaib ini ada fitur alert, yang mana ketika kita memasang misalnya di harga 4.000 nih, nanti ketika market menunjukkan harga 4.000, kita akan mendapatkan notifikasi gitu untuk membeli gitu. Nah, di Ajaib sendiri juga ada ringkasannya gitu. Volatilitas harian misalnya rendah, ROE-nya sama plus 60% gitu. Itu ada ringkasannya, teman-teman. Jadi, di Ajaib ini kenapa aku suka? Dia benar-benar menyediakan data yang cukup lengkap gitu terkait saham yang ingin aku beli misalnya. Nah, tipe ordernya itu ada market, limit, dan auto order. Nah, kalau market itu teman-teman bisa langsung menyesuaikan dengan harga pasar pada saat itu gitu. Nah, kalau auto order berarti teman-teman bisa menyesuaikan juga gitu. Ingin membeli di harga yang di harga berapa gitu. Atau kita istilahnya bidding terlebih dahulu gitu. Begitu juga dengan limit ya, teman-teman. Jadi kayak kalau di limit kita bisa menentukan eh, harga atau harga saham yang ingin kita beli di harga berapa gitu. Kita bidding terlebih dahulu untuk mendapatkan urutan apabila ternyata sesuai dengan harga market pada saat itu ya kita akan langsung eh, terbeli saham tersebut. Tapi kalau belum, biasanya uang yang kita sudah transfer itu akan balik lagi ke rekening dan nasabah yang ada gitu. Yang kita punya maksudnya. Nah, sebelum beli pastikan teman-teman sudah deposit dulu ya di RDN atau rekening nasabah teman-teman. Supaya teman-teman bisa beli saham atau obligasi atau reksadana yang teman-teman inginkan atau teman-teman mau gitu. Nah, pokoknya untuk teman-teman yang sekiranya masih mau belajar atau masih pemula kategorinya, teman-teman bisa banget untuk memakai dua aplikasi yang udah aku rekomendasiin nih gitu, yaitu aplikasi Bibit dan aplikasi Ajaib. Karena di aplikasi ini sangat-sangat user friendly dan ramah terhadap para pemula gitu dan juga punya keterangan yang lengkap terhadap suatu instrumen investasi yang teman-teman ingin cari tahu. Oke, dan ini contohnya ada efek dari Selendra pendapatan tetap premium reksadana. Itu cukup lumayan lengkap juga di aplikasi Ajaib. Bijak mengelola keuangan kamu dan jangan lupa untuk mulai berinvestasi dari sekarang demi masa depan yang lebih cerah. Nah, kalau kamu punya pertanyaan atau ada topik yang pengen dibahas di episode selanjutnya, kalian bisa komen di bawah ini dan jangan lupa untuk follow dan share podcast ini ke teman-teman
kamu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa.